Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke. Hari ini kita akan belajar kembali sejarah Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu. Namun sebelumnya anak-anak, bagaimana? Masih semangat belajar kan? Oke, biar semangat lagi kita sampaikan dulu salam Tarakanita ya, kita bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, mari kita mulai anak-anak. Perhatikan bahasan kita untuk pagi ini. Nenek moyang bangsa Indonesia. Kira-kira masih ada ingat belum? Tidak, dengan lagu yang dulu sangat kita kenal waktu kita kecil. Mari kita bersama-sama nyanyikan dulu lagu Nenek Moyangku. Siap ya? 1, 2, 3. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, begitulah lagu kita waktu masih kecil ya. Nah, kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia. Dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, di sini ada 4 teori yang menjelaskan. 1. Teori Yunan. 2. Teori Nusantara. 3. Teori out of Afrika. Dan yang keempat, teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia dan ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Yang pertama, teori Yunan. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini antara lain Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol, dan teori ini disetujui oleh R.H. Gelden dan C.H.C. Kern. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari dataran Yunan. Yang kedua, teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Nah, teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crefeld. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Nah, masih ingat kan pertemuan sebelumnya kita bahas tentang manusia purba, jenis-jenis manusia purba. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Mark Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai dengan 200 tahun lalu. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian
Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori Out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang melewati atau mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Berikutnya, teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blass. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori Out of Taiwan merupakan pertentangan dengan teori pertama Yunan. Menurut teori of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Berikutnya kita akan melihat tentang bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tongking. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hobbins. Bangsa Melanesia Papua atau Melanosoid termasuk rumpun Vedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulitnya kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aita di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Berikutnya, bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidungnya sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Berikutnya kita akan lihat untuk bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Deutero Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Berikutnya kita akan melihat perkembangan kehidupan masyarakat pra-aksara.
Masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa pertama. Berikutnya masa bercocok tanam dan beternak, dan ketiga masa perundagian. Nah, kita bahas untuk masa yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok, meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekitar 10 sampai dengan 15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua, karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpih atau flax. Nah, gambarnya seperti di bawah itu. Berikutnya masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah menguasai lingkungan alam. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Sedangkan ini gambar yang tadi Ibu jelaskan ya. Berikutnya masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Berikutnya hasil dan nilai kebudayaan masa praksara. Ada 3 hal, antara lain penemuan teknologi sederhana, sistem kepercayaan, dan nilai kebudayaan masa praksara. Untuk penemuan teknologi sederhana, antara lain penemuan api, peralatan batu dan tulang, teknik pembuatan alat batu, pembuatan tempat tinggal, dan pengolahan logam. Untuk sistem kepercayaan, ada jenis-jenis kepercayaan, kemudian penguburan jenazah, dan benda-benda pemujaan. Untuk nilai kebudayaan pada masa praksara, antara lain kreativitas, kemudian cara menjaga alam, dan hubungan sosial yang harmonis. Berikutnya untuk penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kedua manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, dan menerangi ruangan
juga untuk mengusir binatang buas. Pada awalnya, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan kering, kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar, lalu membakarnya. Istilahnya slash and burn. Sehingga akar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Nah, inilah sekitar ilustrasinya seperti ini. Berikutnya peralatan dari batu dan tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua budaya, ya, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Kebudayaan Pacitan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas atau chopper. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, sedangkan Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, Gombong, dan Jawa Tengah. Kebudayaan Ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang tanduk dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong disebut kebudayaan tulang. Sekarang untuk teknik pembuatan alat batu. Teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa Praksara yaitu teknik pemangkasan atau teknik Levallois dan teknik upam. Teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Teknik Levallois adalah teknik pembuatan alat serpih batu yang menghasilkan dataran pukul berfaset atau berbidang. Di Indonesia, penggunaan teknik Levallois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Teknik upam adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit. Nah, seperti ini gambarnya bisa kalian lihat. Berikutnya untuk pembuatan tempat tinggal. Tempat tinggal mulai dikenal manusia setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia pada masa Praksara berkaitan erat dengan penemuan Kyoken Moding dan Abrisaurus. Perhatikan tulisannya ya. Kyoken Moding berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah dapur. Kyoken Moding merupakan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar Kyoken Moding, seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Abrisaurus adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua-gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Berikutnya pengolahan logam. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Diotoro Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu, berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa Praksara mengenal dua teknik pengolahan logam perunggu, yaitu teknik esir perdu dan bivalve. Perhatikan ya penulisannya. Teknik esir perdu disebut teknik cetak lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik esir perdu digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Untuk teknik bivalve. Teknik bivalve disebut juga teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak yang tadi Ibu katakan, ya, teknik cetakan tadi. Berikutnya untuk jenis-jenis kepercayaan.
Kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Sistem kepercayaan secara garis besar ini ada 3, animisme, dinamisme, dan totemisme. Untuk animisme, kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Dinamisme itu adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Dan terakhir, totemisme, yaitu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Berikutnya, penguburan jenazah. Selain melakukan berbagai ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang, masyarakat mengenal sistem penguburan bagi orang meninggal. Sistem penguburan pada masa ini yaitu penguburan primer dan sekunder. Untuk penguburan primer atau penguburan langsung, dalam sistem penguburan ini, mayat hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi gerabah atau peti batu. Penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung. Dalam sistem ini, mayat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya digali dan kerangka diambil untuk dibersihkan, kemudian diletakkan dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus dan dikubur kembali disertai dengan upacara penguburan. Nah, sekarang kita berbicara tentang benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan masyarakat pada masa Praksara, membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib, dan kekuatan alam. Benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya bangunan-bangunan yang besar atau tadi disebut megalitikum. Untuk kreativitas itu berkaitan dengan kemampuan manusia pada masa Praksara untuk menciptakan teknologi sederhana. Nah, nilai kreativitas manusia pada masa Praksara dilihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya manusia membuat alat ya untuk memotong itu daging, memotong pohon, dan seterusnya. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat yang paling sederhana. Ya, gambarnya bagaimana mereka memotong, bagaimana mereka membuat api. Berikutnya, menjaga lingkungan alam. Pemenuhan kebutuhan makanan manusia sangat bergantung dengan alam. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga alam lingkungannya. Ketergantungan terhadap alam membentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa Praksara. Manusia pada masa Praksara cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapatkan makanan. Pada masa sekarang ini masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam. Contohnya, masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan Jambi dan suku Baduy di Banten. Berikutnya, hubungan sosial yang harmonis. Adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa Praksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan lainnya.
mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama. Ya. Nah, ini antara lain bisa kita lihat bagaimana mereka saat itu membuat suatu upacara. Oke anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sedangkan untuk berikutnya ada tugas yang nanti bisa kalian buka ya melalui kuis ataupun nanti melalui Google Form yang bisa kalian linknya di WA Ibu yang akan Ibu kirim ke grup anak-anak. Oke, terima kasih perhatiannya. Sekian, terima kasih dan salam sehat. Terima kasih.